Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, di mana gema takbir dan tahmid terdengar di seluruh penjuru dunia, mengumandangkan kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, baik itu berupa nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Nikmat batin, alhamdulillah kita ditetapkan dalam iman, Islam dan ihsan. Dengan kedua nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan hari-hari yang paling baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah." Tidak ada hari yang beramal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Hari Raya Idul Adha atau yang sering kita sebut dengan Hari Raya Kurban merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk merenungi dan menghayati satu peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Suatu kisah yang harus kita jadikan suri teladan dalam kehidupan. Satu kisah yang harus kita jadikan dasar dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan di masa yang akan datang. Hanya 2 nabi besar yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, yang menandakan bahwa ujian yang Allah berikan kepada kedua nabi ini adalah ujian yang luar biasa. Di dalam surah Al-Mumtahanah Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun." Sesungguhnya telah ada
ada keteladanan buat kalian semua fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian, Idul Adha merupakan momentum di mana ajaran Nabi Ibrahim menjadi teladan. Bahkan ia menjadi satu monumen terbesar bagi umat manusia untuk menandai betapa dalam menjalankan perintah Allah manusia harus ikhlas, merelakan apapun yang paling berharga dalam hidupnya, termasuk melepas keluarga dan mengorbankan anak terkasih bila itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sejarah, para ulama menuliskan bahwa Nabi Ibrahim membawa istri beserta anaknya Ismail yang masih dalam keadaan susuan. Beliau bawa mereka ke kota Mekah, ditempatkan di Baitullah, di Dauhah, bagian yang kemudian nanti akan menjadi sumur air Zam-Zam di Masjidil Haram. Di Mekah waktu itu belum ada manusia, belum ada air. Beliau letakkan mereka di sana dengan bekal sekantung kurma dan sebotol air. Kemudian Nabi Ibrahim segera bergegas pergi meninggalkan mereka. Ummu Ismail, Hajar radhiyallahu anha, mengikuti langkah sang suami sambil berkata, "Wahai Ibrahim suamiku, akan kemana kau pergi meninggalkan kami?" Di bawah terik matahari, disapu oleh hembusan angin malam di lembah tandus, lembah yang tidak berpenghuni, tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Diucapkan kalimat itu dengan lembut dan berulang-ulang, namun sang suami tidak bergeming, hanya diam 1000 kata. Hadirin sekalian, Nabi Ibrahim sebagai manusia, sebagai suami, sebagai ayah, tentu tidak akan pernah mampu menjawab, apalagi menatap wajah istri dan anaknya. Karena seperti kata pujangga, lambaian tangan kekasih saat roda bergerak selalu menitipkan duka dan meneteskan air mata. Ibunda Hajar di dalam Sahih Bukhari diceritakan masih terus mengejar seraya menggendong anaknya Ismail. Kali ini ia setengah menjerit jeritan yang menembus langit. Allahu amaraka bihadza, wahai suamiku, Allahkah yang menyuruh melakukan ini? Ucapan Ibunda Hajar benar-benar membuat Nabi Ibrahim terkesiap. Beliau menghentikan langkahnya. Saat itu para hadirin, butiran pasir seolah terpaku kaku, angin seakan berhenti berhembus, dunia seolah berhenti berputar. Bahkan al-malaikatul muqarrabun, hamalatul arsy, para malaikat pun terdiam menanti jawaban Nabi Agung Ibrahim alaihissalam. Sang Khalil Rahman menjawab seketika tanpa ragu, "Benar istriku, benar jantung hatiku, ini adalah perintah Allah." Demi mendengar jawaban agung tersebut, Ibunda Hajar berhenti mengejar suaminya seraya berkata, "Jika begitu suamiku,
pergilah engkau, tentu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Nabi Ibrahim pun beranjak pergi, seraya menghadapkan wajahnya ke Baitullah, berdoa dengan penuh ketulusan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Ya Tuhan kami, aku lakukan itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati daripada umat manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, mampukah kita untuk membayangkan di tengah padang pasir tandus nan sunyi, ketika bekalan habis, buah hati menjerit memekikkan tangis, tidak ada air apalagi susu, lapar menyertai kesendirian mereka, debu padang pasir menyiram debar setiap detak jantung mereka. Siapakah istri yang rela ditinggal suami, dan suami mana yang tenang meninggalkan anak dan istri tanpa bekalan apa-apa dalam kesendirian dan ketakutan? Hanya Ibrahim suami teladan, hanya Bunda Hajar istri solihah, dan hanya Ismail putra yang soleh yang mampu menjalani ini semua. Hadirin sekalian yang saya muliakan, belumlah sempurna ujian Nabi Ibrahim sampai di sini. Beberapa tahun kemudian, ketika beliau mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi anak istrinya, maka tampak di hadapan wajah Nabi Ibrahim sang putra Ismail yang telah menjadi anak yang gagah, mulai menunjukkan kecerdasan berpikir, kecakapan dalam bertindak, serta memiliki akhlak mulia. Namun pada saat itulah turun perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra tunggalnya yang sangat ia cintai. Sulit rasanya bagi kita untuk melukiskan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim saat itu. Bagi beliau, anak Ismail bukan sekedar putra idaman yang telah lama dinantikan kehadirannya, tetapi merupakan penerus cita-cita perjuangan dalam menegakkan ajaran agama serta nilai-nilai luhur kemanusiaan. Namun tatkala impian beliau mulai menjadi kenyataan, tatkala cita-cita beliau mulai terwujud, tatkala beliau bersama sang istri Hajar tengah berada dalam puncak kebahagiaan, menikmati kehangatan canda dan tawa putra terkasih, datang perintah Allah yang mengharuskan mereka berpisah dengan sang buah hati untuk selamanya. Kita juga rasanya tidak mampu untuk membayangkan betapa besar jiwa sang bunda melawan gejolak perasaan yang bergemuruh dalam hatinya, manakala beliau membantu membersihkan badan sang putra, memberikannya pakaian untuk ia kenakan, bukan untuk pergi bersenang-senang. Dia harus melepaskan anak yang ia besarkan dengan susah payah dan segala
pengorbanan di lembah Tandus di kota Mekah itu untuk dikorbankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah As-Saffat, Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku, jangan tanyakan cintaku kepadamu, jangan tanyakan rasa sayangku kepadamu, tapi semalam Allah memerintahkan kepada saya melalui mimpi untuk menyembelihmu wahai anakku. Sang anak menjawab dengan jawaban yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kau memikirkan aku. Satajiduni insyaallah, engkau pasti akan mendapatkan aku minas sabirin, termasuk kelompok orang-orang yang sabar. Sungguh suatu dialog yang sangat menakjubkan, yang memberikan kesan begitu dalam di dalam hati kita semua. Suatu dialog yang menggambarkan kesucian iman serta ketulusan hati dan cinta yang melahirkan kesetiaan dan loyalitas mutlak kepada ketentuan Allah, hukum dan syariatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, demikianlah Nabi Ibrahim beserta keluarganya telah memberikan keteladanan kita akan makna keikhlasan dan penghambaan yang mutlak kepada Allah. Ikhlas adalah kepasrahan kepada Allah, bukan mengalah apalagi kalah. Ikhlas itu adalah saat kita sanggup berlari mencari argumentasi untuk menghindar bahkan melawan perintah Allah, namun saat itu kita tetap memilih untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Ikhlas itu adalah memilih jalan Allah, bukan karena terdesak tak ada jalan lain. Ikhlas itu adalah sebuah kekuatan untuk menundukkan diri sendiri dan semua yang ia cintai. Sufi Agung Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu bertutur, ikhlas bukanlah merasionalisasikan tindakan, pilihan dan perilaku, bukan pula mengkalkulasi hasil akhir. Ikhlas itu adalah kekuatan jiwa untuk mengatur diri agar tidak mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu adalah tangga menuju Allah, mendengar perintah, mentaati secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kita berharap momentum Idul Adha mampu mengajak bangsa ini untuk mengambil teladan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, bahwa dengan bertakwa, bersabar, serta bertawakal dalam menjalankan perintah Allah akan mengantarkan kita untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya juga mengajarkan kepada kita untuk mengembangkan kesadaran dan kesalehan sosial serta melepaskan diri dari sikap egoisme. Spirit pengorbanan di masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini harus kita implementasikan dengan komitmen untuk saling membantu terhadap anak bangsa. Mereka yang kaya dengan keluasan rezeki dan kekayaannya membantu mereka yang terdampak secara ekonomi. Para ilmuwan dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki
berkorban dengan membantu memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat serta mengikuti protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru ini. Di samping mereka juga berkorban dengan berjibaku untuk menemukan solusi obat dan vaksin dari virus COVID-19 yang mematikan ini. Para ulama harus mau berkorban dengan bersuara lantang pentingnya menjaga hubungan kepada Allah dalam relasi antara Tuhan dan hamba-hambanya. Sehebat apapun virus COVID-19, ia adalah makhluk Allah, ada dalam kekuasaan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita berdoa dan bermohon menjaga relasi yang baik dengan Allah, maka COVID-19 pun akan hilang biiznillah. Para pejabat, pemilik kekuasaan negara hendaknya berkorban dengan membantu rakyat setulus hati dengan kebijakan yang adil serta kebijaksanaan yang memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat.